Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Malam itu, Raka berdiri sendirian di peron stasiun Langit Timur. Jam sudah menunjukkan pukul 23.47. Hujan rintik-rintik turun membasahi atap seng tua stasiun. Hanya satu kereta yang tersisa malam itu, kereta yang katanya sudah tidak beroperasi sejak 10 tahun lalu. Tapi di layar jadwal elektronik yang berkedip aneh, tercantum jelas. Kereta tujuan Matahari Merah, jalur 13-23,55. Raka mengernyit, jalur 13. Setahunnya, stasiun ini hanya punya 12 jalur. Ia baru saja dipindahkan ke kota ini karena pekerjaan. Ketinggalan kereta sebelumnya membuatnya terpaksa menunggu satu-satunya jadwal tersisa. Ia menghampiri loket yang masih terbuka, dijaga oleh seorang wanita tua berkerudung hitam yang menatapnya tajam. "Ada tiket terakhir?" tanya Raka. Perempuan itu mengangguk pelan dan mengeluarkan secarik tiket usang dari balik meja. Tiket itu berwarna kelabu. Tak ada barcode, hanya tulisan tangan. Jalur 13 tempat duduk 4C. Raka merasa aneh, tapi lelah membuatnya mengabaikan perasaan tidak enak di dadanya. Tepat pukul 23.55, suara peluit tua terdengar samar. Dari kejauhan, muncul kereta tua dengan lokomotif hitam mengkilap seperti baru disiram darah. Asapnya mengepul tebal dan aromanya, bukan seperti asap batu bara, tapi seperti daging terbakar. Kereta itu berhenti tepat di depan Raka. Pintu terbuka otomatis, namun tidak ada satu penumpang pun yang terlihat di dalam. Dengan ragu, Raka melangkah masuk. Langkah pertama terasa biasa. Langkah kedua, suara pintu tertutup rapat di belakangnya. Dan langkah ketiga, stasiun menghilang. Jendela-jendela hanya menampilkan lorong gelap, seolah kereta ini melaju di tengah kekosongan dunia. Tak ada lampu luar, tak ada suara roda besi. Hanya detak jam di langit-langit gerbong dan udara dingin yang menusuk tulang. Raka berjalan ke tempat duduk 4C. Ia terdiam. Seorang anak kecil duduk di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari hidungnya. Anak itu menoleh perlahan. "Tempat ini bukan untuk orang hidup," bisiknya. Raka mundur setapak saat mendengar suara anak kecil itu. Tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Apa maksudmu, bukan untuk orang hidup?" tanyanya pelan. Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu perlahan tubuhnya bergetar seperti sedang menangis. Tapi yang keluar dari matanya bukan air mata, melainkan cairan hitam pekat, mengalir membasahi pipi dan jatuh ke kursi. Raka berbalik ingin lari ke arah pintu gerbong, tapi kereta terus melaju, dan pintu belakang sudah menghilang. Seolah-olah ia berada dalam lorong tanpa ujung. Tiba-tiba, lampu kereta berkedip-kedip. Suara jeritan menggema dari gerbong depan. Raka nekat berjalan menyusuri lorong, melewati barisan kursi yang kosong namun terasa seperti ada yang mengawasi dari setiap sisi. Ia sampai di gerbong berikutnya. Lampu di sana padam total. "Maaf, boleh tanya, kamu lihat tiketku?" Tiba-tiba suara parau terdengar di sebelah kiri. Raka menoleh. Seorang pria tua berdiri di pojok gerbong. Tapi wajahnya tidak punya mata. Hanya dua rongga gelap dan kosong, seperti dibor oleh sesuatu yang tajam. Pria itu mengangkat tangannya yang gemetar. Di telapak tangannya ada tiket lusuh serupa milik Raka, dengan tulisan Jalur 13 tempat duduk 6A. "Tempatku di sini," desisnya, lalu ia tiba-tiba lenyap dalam kabut yang menyelimuti gerbong. Raka berlari ke depan. Hatinya menjerit ingin keluar. Tapi kereta terus melaju. Tak ada akhir. Tak ada perhentian. Sampai akhirnya ia tiba di gerbong ketiga, di mana penumpang-penumpang lain mulai bermunculan. Semua duduk diam, tubuh-tubuh pucat, mengenakan pakaian era yang berbeda, ada yang seperti tahun 70-an,
ada yang lebih modern, bahkan ada yang seperti pejuang zaman kolonial. Dan yang paling menyeramkan, semua dari mereka tidak bernyawa, tapi semua tersenyum kepadanya. "Selamat datang," kata mereka bersamaan. Suara mereka seragam, datar, bergema di seluruh gerbong. "Selamat datang di kereta terakhir menuju matahari merah." Raka terperangah. Apa yang sebenarnya dia tumpangi? Raka mematung. Matanya menatap setiap penumpang yang kini duduk diam tapi tetap menoleh padanya. Tak satu pun dari mereka berkedip. Senyum mereka terlalu lebar, terlalu sempurna, seperti dipahat di wajah mayat. Suara langkah berat tiba-tiba terdengar dari belakang gerbong. Tam, tam, tam. Seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan perlahan ke arahnya. Para penumpang langsung menunduk bersamaan. Suara mereka menghilang. Ruangan menjadi sunyi mencekam, kecuali langkah berat yang semakin mendekat. Raka perlahan menoleh. Di ujung lorong gerbong, sosok tinggi besar muncul. Ia mengenakan seragam kondektur tua berwarna hitam pekat. Topinya miring menutupi sebagian wajah, dan wajahnya sendiri bukan wajah manusia. Wajah itu penuh luka robek dan jahitan kasar. Bola matanya hanya putih polos tanpa pupil. Sosok kondektur itu berjalan ke arahnya, menyeret sebuah tas koper tua yang mengeluarkan suara logam bergesekan dengan tulang. "Pemeriksaan tiket," gumamnya dengan suara rendah, serak, seakan berasal dari dalam kubur. Raka kaku. Tangannya gemetar saat mengulurkan tiket usang berwarna kelabu. Kondektur mengambilnya, mengamati dengan kepala sedikit miring. Kemudian ia mengangguk perlahan. "Tempat dudukmu tidak di sini," ucapnya sambil menyelipkan tiket kembali ke saku dada Raka. "Kau harus ke gerbong belakang. Di sanalah kau seharusnya duduk." "Tapi, bukannya ini kereta satu arah?" tanya Raka dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Kondektur mengangkat kepalanya. Mulutnya menyeringai hingga telinganya, memperlihatkan deretan gigi tajam dan berkarat. "Kereta ini tak pernah berhenti, nak. Tapi bukan berarti kau tidak bisa kembali, asalkan kau berani melawan apa yang akan kau lihat nanti." Raka ingin bertanya lebih banyak, tapi kondektur telah menghilang begitu saja, meninggalkan bau amis yang menusuk dan jejak darah di lantai. Perlahan, Raka berjalan ke gerbong berikutnya, mengikuti saran sang kondektur. Saat membuka pintu gerbong itu, udara dingin menyambut. Lebih dingin dari salju, menusuk ke tulang sumsum. Lampu berkedip, kabut tipis menyelimuti lantai. Dan di tengah-tengah gerbong itu, ada sosok perempuan berdiri, membelakanginya. Rambut panjang menutupi wajah. Gaunnya putih, namun bagian bawahnya merah oleh darah. Raka belum sempat berpikir saat perempuan itu perlahan menoleh. Dan matanya bolong, hitam gelap, mengisap cahaya. Tubuh Raka membeku. Sosok perempuan itu kini sepenuhnya menghadapnya. Wajahnya putih pucat, tapi bukan karena bedak, melainkan karena tak ada darah yang mengalir. Bibirnya biru kebiruan, seperti mayat yang sudah lama tenggelam. Namun yang paling mengerikan adalah mulutnya yang terus bergerak, meski tak ada suara yang keluar. Ia seakan berbicara dalam diam, mengucapkan sesuatu, mungkin mantra, mungkin kutukan. Raka mundur selangkah, tapi pintu gerbong di belakangnya tertutup sendiri dengan suara gedebuk yang keras, terkunci otomatis. "Jangan lari," suara si perempuan akhirnya terdengar. Serak, lirih, dan sangat sakit. "Jangan pergi, seperti mereka." Perempuan itu melayang, tanpa menggerakkan kakinya, menuju Raka. Gaunnya menyapu lantai, darah mengalir dari ujungnya. Raka merogoh saku jasnya secara refleks, berharap menemukan sesuatu, apapun, yang bisa ia gunakan. Tapi yang ia genggam justru benda asing. Saat dilihat, itu adalah liontin kecil berwarna perak, bergambar matahari dengan guratan menyerupai wajah menangis. Ia tak pernah membawa benda ini. Tapi seketika, ketika liontin itu menyentuh udara, perempuan itu berhenti melayang. Ia terdiam, lalu mengerang keras. Kepalanya menengadah,
mulutnya terbuka sangat lebar sampai rahangnya seperti patah. Dari dalam mulutnya, keluar suara-suara jeritan dari banyak orang, laki-laki, perempuan, anak-anak. Suara itu menyatu, bergema seperti tangisan dalam neraka. Raka menjatuhkan liontin itu karena panik. Namun saat liontin menyentuh lantai, cahaya putih mendadak menyala. Perempuan itu menjerit sekeras-kerasnya dan tubuhnya mulai terbakar dari ujung rambut. Tapi bukan api biasa, melainkan api putih terang, seperti cahaya suci yang menolak kegelapan. Dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap. Hanya menyisakan bayangan gosong di lantai, dan suara isakan pelan yang entah datang dari mana. Raka terjatuh, napasnya memburu. Tangannya gemetar saat mengambil kembali liontin itu. Tiba-tiba, suara mesin kereta berubah. Getaran lantai semakin kuat, lampu berkedip liar, sesuatu sedang berubah. Dari pengeras suara yang tiba-tiba aktif, terdengar suara kondektur. Gerbong pengakuan dosa akan dibuka, mohon penumpang bersiap menghadapi diri masing-masing. Dan pintu menuju gerbong berikutnya terbuka pelan, disambut oleh suara tangis dan ketukan-ketukan di dinding. Langkah Raka terhenti di ambang pintu. Suara tangis dari gerbong berikutnya terdengar semakin nyata. Tangisan itu terdengar dari berbagai usia, ada suara anak kecil, wanita, lelaki dewasa. Semua bersatu, seolah menyanyikan ratapan kesakitan yang sama. Dengan berat hati, Raka melangkah masuk. Gerbong ini tidak seperti sebelumnya. Tidak ada kursi, tidak ada lampu. Hanya lorong panjang gelap, dan di sisi kanan kirinya terdapat lusinan pintu besi. Masing-masing pintu tertutup rapat, namun di baliknya ada sesuatu. Tok, tok, tok. Raka terdiam. Sebuah ketukan dari balik pintu sebelah kirinya membuatnya menoleh. Maaf, bisa dengar pengakuanku. Suara seorang wanita terdengar, lirih dan penuh tangis dari balik pintu. Raka ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Ia hanya melangkah perlahan ke depan. Namun ketukan di pintu lain ikut menyusul. Tok tok tok. Aku menyesal. Aku tak bermaksud membunuh anakku. Aku dipaksa, tapi aku tertawa saat mereka dibakar hidup-hidup. Aku haus darah. Semakin lama Raka berjalan, semakin banyak suara terdengar dari balik pintu-pintu itu. Mereka memohon, menangis, tertawa histeris, bahkan ada yang menyanyi dengan suara menggema. Namun semuanya berkata hal sama. Mereka semua ingin didengar. Tiba-tiba, satu pintu di ujung lorong terbuka sendiri, perlahan, berderit pelan seperti napas kematian. Raka terhenti di depannya. Di dalam ruangan kecil itu, ada sebuah kursi dan cermin besar. Cermin itu buram, berdebu, seperti belum disentuh selama bertahun-tahun. Di atas kursi, ada secarik kertas dan pena. Raka mengambil kertas itu. Tertulis, "Tulis dosamu, atau kereta ini akan menulisnya untukmu." Tangannya mulai gemetar. Ia tidak tahu apa maksudnya. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, bayangannya di cermin mulai bergerak tanpa mengikuti gerakannya. Bayangan itu menatapnya dengan tatapan penuh benci. Bibirnya bergerak sendiri, mengucapkan kalimat yang tak terdengar, sampai akhirnya suara muncul, keluar dari cermin. Kau pikir kau tidak berdosa, Raka? Bagaimana dengan malam itu, saat kau biarkan dia mati, dan kau tidak melakukan apa-apa? Raka membeku. Tidak, aku tidak tahu, katanya pelan. Tapi bayangannya kini tersenyum. Kereta ini tahu segalanya. Dan gerbong berikutnya akan menunjukkan padamu siapa yang membawamu ke sini. Lampu ruangan mendadak padam. Pintu terbanting tertutup. Saat lampu menyala kembali, cermin telah pecah. Dan dari pecahannya, mengalir darah segar. Setelah keluar dari ruang cermin berdarah, Raka nyaris tidak bisa berdiri. Lututnya lemas, tangan gemetar. Suara-suara pengakuan dari pintu-pintu besi kini hanya gemas samar di belakangnya. Gerbong di depannya terbuka otomatis, pintu yang tinggi, dengan ukiran aneh berbentuk lingkaran tak berujung dan huruf-huruf yang tidak dikenal.
Di atas pintu itu, tergantung plakat kayu lapuk bertuliskan Gerbong Pencabut Nama. Udara di dalam gerbong ini terasa berbeda. Panas, tapi seperti membakar dari dalam tubuh. Begitu Raka melangkah masuk, ia menyadari satu hal. Tidak ada satupun suara. Tak ada gemuruh rel. Tak ada napas. Bahkan jantungnya pun seolah berhenti berdetak. Dinding gerbong dipenuhi deretan kertas lusuh, masing-masing bertuliskan nama. Ribuan, bahkan mungkin jutaan. Nama-nama dari berbagai bahasa dan zaman. Setiap nama dicantumkan di bawah potret wajah-wajah yang mengerikan. Ada yang separuh hancur, ada yang tidak memiliki mata. Ada pula yang masih berdarah meski hanya berupa lukisan. Namun semua menatap langsung ke arah Raka. Ia melangkah pelan, menyusuri lorong itu. Hingga di ujung gerbong, ia melihat kursi kayu besar, dan di belakangnya berdiri sosok berjubah merah pekat, tubuhnya tinggi kurus seperti tulang yang dibalut kulit tipis. Wajahnya tersembunyi di balik topeng dari tengkorak hewan. Ia memegang pena bulu besar, dan di hadapannya, terbuka sebuah buku raksasa dengan lembaran hitam. Sosok itu menoleh perlahan. Suaranya bergaung seperti gema dari dasar jurang. Namamu belum terdaftar di sini. Tapi setiap orang yang naik ke kereta ini akan kehilangan namanya. Dan yang tersisa hanyalah dosanya. Raka menelan ludah. Ia merasa tubuhnya seperti dipelototi oleh ribuan mata dari dinding. Kenapa aku di sini? Aku hanya naik kereta biasa, katanya lirih. Sosok berjubah itu menggerakkan tangannya. Tiba-tiba, salah satu lembaran di buku itu membuka sendiri. Di situ, tertulis, Raka A. Tiket jalur 13. Dosa, penolakan terhadap penyesalan. Keengganan mengakui masa lalu. Diam saat kematian terjadi di hadapannya. Nama ini akan segera dicoret. Kau akan menjadi bagian dari kereta ini jika kau tidak memilih jalan keluar sebelum matahari merah terbit. Matahari merah, tanya Raka. Sosok itu menunjuk ke jendela. Untuk pertama kalinya, Raka melihat sebuah bola cahaya merah besar mulai muncul di ujung langit hitam di luar jendela kereta. Matahari berwarna darah. Dan ketika ia menoleh kembali, sosok berjubah itu sudah lenyap. Namun suara terakhirnya bergaung. Kau harus menemukan siapa yang membawamu ke sini. Atau namamu akan diambil, dan takkan ada yang mengingatmu lagi. Raka menunduk dan mendapati namanya perlahan mulai menghilang dari tiket yang ia bawa. Raka menatap tiketnya. Tulisan, Raka A perlahan pudar, satu huruf demi satu huruf, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya, menyisakan kertas kosong berwarna kelabu. Ia meremas tiket itu, mencoba tetap tenang, tapi napasnya mulai tak teratur. Apa yang mereka maksud? Aku harus menemukan siapa yang membawaku ke sini. Gumamnya sendiri. Pintu gerbong kembali terbuka, dan kali ini, suasananya terasa terlalu familiar. Gerbong berikutnya tidak seperti yang lain. Itu bukan gerbong tua atau berdinding logam, tapi ruang kelas. Raka berdiri di tengah lorong sebuah kelas SMA. Di luar jendela, matahari merah masih terlihat, menggantung di langit hitam. Bangku-bangku berjejer rapi, papan tulis penuh coretan lama, dan bau kapur tulis menyengat. Lalu suara itu terdengar. Raka. Ia menoleh. Seorang gadis berdiri di dekat papan tulis. Wajahnya cantik, tapi suram. Rambutnya dikuncir kuda, dan ia mengenakan seragam sekolah yang sangat Raka kenali. Dia adalah Tiara. Dunia Raka seolah runtuh. Tiara adalah teman semanya. Gadis pendiam yang sering duduk di belakang kelas. Semua orang menjauhinya, menganggapnya aneh. Tapi Raka tahu, Tiara hanya butuh teman. Sampai suatu hari, Tiara ditemukan gantung diri di ruang UKS. Dan semua orang, termasuk Raka, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku memanggilmu waktu itu, Raka, suara Tiara lirih, seperti embun pagi yang membeku. Aku minta tolong, tapi kau pura-pura tidak mendengar. Air mata Raka menetes.
Aku takut, aku gak tahu harus ngapain. Semua orang menjauh darimu. Aku cuma ikut mereka. Tiara tersenyum tipis, tapi senyumnya menyayat. Dan sekarang, aku menarikmu ke sini. Gerbong tiba-tiba berguncang hebat. Papan tulis pecah, jendela bergetar, dan suara tawa serta tangis bergema dari seluruh sudut ruangan. Bangku-bangku beterbangan sendiri, dan dari langit-langit, darah mulai menetes. Tiara melangkah mendekat, bola matanya perlahan berubah merah. Rambutnya menjadi panjang dan terurai liar. Wajahnya menjadi rusak, hancur seperti tubuh yang telah lama dikubur. Semua yang pernah menyakitiku, kubawa ke sini. Ke tempat di mana nama mereka takkan pernah dikenang. Termasuk kau, Raka. Raka tersungkur. Liontin perak di lehernya bersinar samar. Tiara mendekat, tangan terulur. Tapi ketika jari-jarinya hampir menyentuh kulit Raka, cahaya liontin menyala terang, membuat Tiara terhempas ke belakang. Dinding kelas mulai retak, suara alarm kereta meraung. Pintu menuju gerbong berikutnya akan ditutup dalam 10, 9. Raka bangkit dengan sisa tenaga dan berlari keluar kelas, meninggalkan Tiara yang berteriak. Kau belum bisa lari dari dosamu. Pintu menutup tepat saat hitungan menyentuh 0. Raka terjatuh di lantai gerbong berikutnya, terengah-engah dan menyadari satu hal mengerikan. Gerbong ini adalah pemakaman. Dan di salah satu nisan di dekatnya, tertulis nama dirinya sendiri. Gerbong itu sunyi. Tanah hitam membentang sepanjang mata memandang, dengan nisan-nisan batu berjejer rapi di kedua sisi lorong. Kabut tebal menggantung rendah, menyentuh tanah dan merayap seperti hidup. Tidak ada atap, langit di atas gelap total, hanya diterangi oleh matahari merah yang menggantung tak bergerak. Raka berdiri dengan lutut gemetar. Di depan matanya, sebuah nisan yang baru terlihat menggali sendiri dari tanah. Ia melangkah pelan mendekatinya. Nisan itu berukir kasar, tulisannya belum selesai. Tapi beberapa huruf sudah terbaca. Ra garis bawah garis bawah A garis bawah garis bawah garis bawah. Tangan Raka gemetar. Ia menyentuh batu nisan itu. Dan tiba-tiba, suara perempuan tua terdengar dari belakang. Akhir dari namamu akan ditulis begitu kau menyerah, nak. Raka berbalik. Wanita tua penjaga loket yang dulu memberinya tiket kini berdiri di tengah pemakaman. Tapi penampilannya berbeda. Wajahnya penuh luka bakar, matanya putih seluruhnya. Gaunnya compang camping seperti kain kafan. Tapi suaranya tetap sama, tenang dan tajam. Kau sudah melewati gerbong pengakuan, gerbong pencabut nama, dan kenangan akan dosa. Tapi belum semuanya, katanya. Aku tidak ingin berada di sini, kata Raka dengan suara serak. Wanita itu tersenyum. Tapi senyumnya dingin. Tak seorang pun ingin. Tapi dosa itu seperti bayangan. Bahkan saat kau berlari, ia tetap mengikutimu. Ia menunjuk nisan di depan Raka. Kau bisa memilih. Duduk dan terima takdirmu. Atau lanjut, dan cari siapa yang masih mengingatmu. Tapi, kenapa harus aku? Wanita itu menatapnya dengan mata kosong. Karena hanya mereka yang belum selesai urusannya, yang bisa melihat kereta ini. Raka menunduk. Suara di dalam kepalanya memekik, suara Tiara, suara jeritan di gerbong pengakuan dosa, suara tawa penumpang tak bernyawa. Namun ketika ia memegang liontin di lehernya, semua suara itu menghilang sesaat. Liontin itu bergetar. Ia menoleh. Di ujung pemakaman, tampak sebuah pintu gerbong berikutnya terbuka, dan sosok seseorang berdiri di ambang pintu. Tinggi, tubuh besar, dan wajah. Wajah ayahnya. Ayah. Raka tergagap. Pria itu hanya menatapnya kosong, kemudian masuk ke dalam kegelapan gerbong selanjutnya. Tanpa pikir panjang, Raka berlari menyusulnya, meninggalkan nisan separuh jadi, kabut, dan suara wanita tua yang berkata, jika kau masuk ke gerbong kenangan yang dikubur, bersiaplah kehilangan semua yang membuatmu waras. Pintu menutup, dan gerbong berikutnya menyambutnya dengan dingin yang menusuk,
dan bau formalin serta tanah basah. Begitu pintu menutup di belakangnya, udara dalam gerbong menjadi berat. Seperti terhisap ke dalam ruangan berisi kenangan yang ingin dilupakan dan dipaksa untuk diingat kembali. Gerbong ini berbentuk aneh, seperti museum, tapi tidak beraturan. Di sepanjang dinding, terpajang bingkai-bingkai besar berisi cuplikan masa lalu Raka. Tapi bukan yang indah, melainkan yang paling gelap, paling ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Ia berjalan perlahan, menatap satu persatu bingkai. Bingkai pertama, ia masih kecil, berdiri di samping ibunya yang menangis di pojok dapur. Ayahnya mengamuk, membanting piring, dan Raka hanya menonton. Suara dari bingkai terdengar. "Kenapa kamu diem aja, Kak? Tolong ibu." Bingkai kedua, saat SMA, Tiara duduk di tangga belakang sekolah, tubuhnya lebam. Teman-teman Raka tertawa, merekam dengan ponsel. Raka berdiri di dekat pintu, tidak berbuat apa-apa. Bingkai ketiga, ayahnya terbaring di rumah sakit. Detik-detik terakhir sebelum koma, ayahnya memanggil namanya, memohon maaf, tapi Raka hanya diam, pura-pura tertidur di kursi pengunjung. "Kamu dendam ya, nak?" Suara lemah ayahnya terdengar dari bingkai. Air mata Raka menetes. "Sudah cukup," desisnya. "Aku sudah tahu, aku salah, aku pengecut." Namun gerbong tidak berhenti. Bingkai keempat menampilkan dirinya sendiri, berdiri di peron stasiun Langit Timur. Tapi ada yang berbeda. Di sisi bingkai terlihat bayangan lain, seseorang yang berdiri tepat di belakangnya malam itu. Raka mendekat, wajah sosok itu terlihat. Tiara. Dengan rambut panjang dan mata merah, ia berdiri hanya satu langkah di belakangnya saat Raka membeli tiket di loket. Ia yang menunjuk jalur 13. Ia yang berbisik pada wanita tua penjaga loket. "Bawa dia, biar dia tahu rasanya dilupakan." Suara Tiara terdengar jelas di telinganya. Tapi saat Raka menoleh ke belakang, sosok Tiara ada di sana. Langsung, nyata. Dia menatap Raka dengan mata kosong. "Aku tidak ingin balas dendam, Kak, aku cuma ingin kau tahu rasa sakitnya." Kemudian ia meletakkan tangannya ke dada Raka. Dan seketika, gerbong runtuh, bingkai-bingkai meledak, suara-suara memekik, dan Raka terlempar ke dalam kegelapan. Saat ia sadar, ia berada di gerbong baru yang sepenuhnya hitam, tanpa pintu, tanpa jendela, hanya suara detak jam berdetak pelan. Dan di tengahnya, satu peti mati, dengan namanya tertulis lengkap di atas kayu, Raka Ardian. Raka menatap peti mati itu. Matanya membelalak, napas tercekat. Namanya tertulis jelas di atas tutup kayu tua. Raka Ardian. Tulisan itu diukir dengan darah kering, menetes ke bawah seperti masih segar. Tangannya gemetar saat perlahan menyentuh kayu itu. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaan peti, suara jantung terdengar dari dalam. Duk, duk, duk. Suara itu bukan dari dirinya, tapi dari sesuatu yang hidup di dalam peti mati itu. Tiba-tiba, seluruh gerbong mulai bergetar. Dinding-dinding hitam berdenyut seperti daging hidup. Detak jam semakin cepat. Duk, 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 duk. Peti mati itu terbuka perlahan, menimbulkan derit mengerikan. Raka mundur satu langkah, tapi rasa penasaran, atau mungkin rasa takut, membuatnya tetap menatap ke dalam. Dan di dalamnya, ada dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya sekarang, melainkan dirinya yang sedang sekarat. Tubuhnya pucat, mata terbuka setengah, dan dari mulutnya menetes darah. Peti itu mengeluarkan suara. Suara yang persis seperti suara Raka. "Kita sudah mati, hanya belum sadar. Semua ini bukan tentang kereta, tapi tentang kita yang belum bisa menerima bahwa sudah terlambat." Raka memekik. "Aku belum mati. Ini mimpi. Ini cuma mimpi." Namun suara dari dalam peti menjawab tenang. "Lalu kenapa tak ada yang memanggilmu sejak naik kereta ini? Tak ada yang mencarimu. Namamu telah hilang dari dunia." Gerbong menjadi dingin. Nafas Raka keluar berupa uap. Dan di ujung ruangan,
perlahan muncul deretan foto orang-orang yang pernah mengenalnya. Ibunya, teman-temannya, rekan kerja, semua menatap ke arah kamera, lalu satu persatu menghilang dari foto, seolah Raka tak pernah ada. Raka jatuh terduduk, dunia mulai kabur. Namun tiba-tiba, liontin peraknya menyala terang. Cahaya itu menyilaukan, lalu berubah menjadi bentuk melayang, sebuah matahari kecil, bersinar lembut. Dan dari dalam sinar itu, muncul sosok samar, ayahnya. Wajah ayahnya yang dulu, sebelum sakit, sebelum amarah, sebelum semuanya retak. Nak, kalau kau bisa dengar ini, berarti kau belum sepenuhnya pergi. Ada satu cara kembali, tapi kau harus berani turun di perhentian terakhir. Jangan lewatkan. Sekali saja kau ragu, kereta ini akan menelanmu. Aku minta maaf. Lalu suara itu lenyap. Peti mati tiba-tiba menyatu, tertutup kembali, dan nama di atasnya menghilang. Pintu gerbong terbuka di belakang Raka. Suara pengeras kereta terdengar. Perhentian berikut, ruang penumpang terakhir. Hanya mereka yang ingin hidup boleh masuk. Raka bangkit, menggenggam liontin, dan melangkah menuju keputusan terakhirnya. Raka melangkah ke dalam gerbong yang penuh cahaya putih redup. Berbeda dengan kegelapan dan horor gerbong sebelumnya, di sini suasananya hening, seolah waktu berhenti. Semua penumpang di dalamnya duduk dengan tenang, wajah mereka teduh, seperti orang yang sudah berdamai dengan masa lalu. Di tengah gerbong, seorang pria mengenakan jas hitam duduk tersenyum padanya. Wajahnya familiar namun sulit dikenali dengan jelas. Pria itu mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara lembut. Kau telah melewati bayang-bayang dan dosa-dosamu. Sekarang kau berada di ambang pilihan, kembali ke dunia hidup, atau menjadi bagian dari kereta ini selamanya. Raka menatap tajam, penuh kebimbangan. Pria itu melanjutkan. Kereta ini adalah tempat di mana jiwa yang tersesat berkumpul. Namun hanya mereka yang berani menghadapi dirinya sendiri dan berani berubah yang boleh turun di perhentian terakhir. Di luar jendela, matahari merah perlahan semakin dekat. Getaran kereta mulai meningkat, mengabarkan waktu yang semakin menipis. Raka menggenggam erat liontin di lehernya dan menatap pria itu. Aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya, ucapnya dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum penuh harap. Jalanmu masih panjang, tapi keberanianmu telah membawamu sejauh ini. Ketahuilah, perhentian terakhir bukanlah akhir. Itu adalah awal baru. Pintu gerbong terbuka perlahan. Cahaya terang menyilaukan memenuhi seluruh ruangan. Raka melangkah maju, dan dengan satu langkah, ia merasakan dirinya terhisap ke dunia nyata. Ia terbangun di peron stasiun Langit Timur, malam sudah berganti pagi. Hujan telah reda, dan kereta terakhir jalur 13 sudah menghilang tanpa jejak. Namun di tangan Raka, liontin perak itu tetap hangat, berdenyut seperti jantung kehidupan. Raka membuka matanya perlahan. Ia menemukan dirinya berdiri di peron stasiun Langit Timur, dengan udara pagi yang sejuk menyapa wajahnya. Hujan tadi malam sudah berhenti, dan langit mulai cerah. Kereta tua dengan jalur 13 yang menakutkan tadi malam sudah tiada. Orang-orang di sekitar berjalan biasa, seolah tidak pernah ada kereta itu. Raka menggenggam erat liontin peraknya, yang masih terasa hangat. Ia menarik napas panjang, merasakan setiap detak jantungnya seperti hadiah kedua kesempatan. Namun, meski ia sudah kembali, hatinya tidak lagi sama. Di dalam dirinya, ada rasa berat dari pengalaman malam itu, tapi juga secercah harapan. Ia tahu, untuk memperbaiki masa lalu dan menghadapi kenyataan hidup, ia harus mulai dari sini. Langkahnya mantap menuju pintu keluar stasiun, meninggalkan bayangan kereta hantu di belakangnya. Meski sudah kembali ke dunia nyata, Raka merasakan ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Sesuatu yang tak terlihat, namun selalu ada di sudut matanya, bayangan yang cepat hilang saat ia menoleh. Di rumahnya, malam itu Raka mencoba tidur, tapi mimpi buruk kembali menghantuinya.
Sosok perempuan bergaun putih berdarah, anak kecil dengan mata kosong, dan sosok ayahnya yang tak pernah bicara. Pagi harinya, Raka menemukan secarik kertas terselip di saku jasnya. Tertulis dengan tinta merah. Perjalananmu belum berakhir. Aku menunggu di stasiun berikutnya. Raka menyadari, kereta hantu itu bukan hanya mimpi buruk, tapi sebuah peringatan bahwa masa lalunya dan dosa-dosanya belum benar-benar hilang. Ia harus siap menghadapi bayangan itu, atau selamanya terjebak di antara hidup dan mati. Sepekan berlalu sejak malam itu, tapi rasa gelisah Raka tak kunjung reda. Setiap malam ia merasa diawasi, dan suara-suara bisikan samar semakin sering muncul saat ia sendiri. Suatu malam, saat Raka sedang duduk di meja kerjanya, sebuah amplop hitam tanpa alamat tiba-tiba terjatuh dari bawah pintu. Dengan tangan bergetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada sebuah tiket kereta, sekali lagi bertuliskan, Jalur 13, dengan nomor kursi 4C yang sama seperti dulu, lengkap dengan tulisan tangan. Kau belum selesai. Naiklah lagi jika berani. Raka menatap tiket itu lama, merasakan campuran ketakutan dan keinginan untuk menuntaskan semuanya. Apa ini panggilan terakhir? Atau jebakan yang tak bisa dihindari? Raka memutuskan untuk pergi ke stasiun Langit Timur pada malam yang sama. Kereta jalur 13 itu hanya muncul di malam-malam tertentu, dan malam ini sepertinya adalah salah satunya. Saat ia tiba di peron, suasana sudah berbeda. Kabut tebal menyelimuti area sekitar, dan lampu-lampu stasiun berkedip-kedip aneh. Sekali lagi, suara peluit tua menggema, dan sosok kereta hitam dengan asap merah darah meluncur masuk perlahan, berhenti tepat di depan Raka. Pintu terbuka, mengundang. Raka menghela napas dalam-dalam, menggenggam tiket di tangan, lalu melangkah masuk ke dalam kereta. Begitu Raka melangkah ke dalam kereta, suasana dingin dan gelap langsung menyergapnya. Kereta yang sama, lorong yang sama, namun kali ini terasa lebih sunyi, lebih menakutkan. Penumpang-penumpang tak bernyawa kembali duduk di kursi mereka, memandang Raka tanpa berkedip. Anak kecil dengan darah di hidung itu muncul lagi, tersenyum pahit. Raka tahu, ia harus menyelesaikan apa yang belum selesai, dan berani menghadapi semua bayangan yang menghantui. Saat kereta mulai bergerak perlahan meninggalkan stasiun, suara kondektur yang serak terdengar. Selamat datang kembali di jalur 13. Perjalanan ini bukan untuk yang lemah hati. Raka menguatkan tekad. Ini bukan mimpi lagi. Ini kenyataan yang harus ia hadapi. Kereta melaju semakin cepat. Suara detak jam bergema kencang di setiap gerbong, menyelimuti Raka dalam irama menegangkan. Ia tahu, waktunya semakin menipis sebelum matahari merah benar-benar terbit. Anak kecil bermata kosong muncul lagi di depan Raka, kali ini dengan wajah yang penuh luka dan darah kering. Kau belum benar-benar menyesal, bisiknya serak. Raka menunduk, air mata mulai mengalir. Aku menyesal, aku ingin memperbaiki semuanya. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok ayahnya, wajah penuh luka dan kelelahan. Ia menatap Raka dengan mata yang penuh penyesalan. Kau harus lepaskan masa lalu, nak. Jangan biarkan bayangan itu menghancurkan hidupmu. Raka mengangguk. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan permintaan maaf kepada semua yang pernah disakitinya, termasuk Tiara, ayahnya, dan dirinya sendiri. Suasana berubah. Cahaya hangat mulai menyinari gerbong, dan bayangan-bayangan gelap menghilang satu persatu. Saat Raka mengucapkan kata-kata terakhirnya, cahaya merah yang selama ini menghantui perlahan berubah menjadi hangat dan terang. Matahari merah yang menakutkan itu kini menjadi simbol harapan dan pengampunan. Kereta mulai melambat, berhenti di sebuah stasiun yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pintu terbuka, dan udara segar menyambutnya. Penumpang-penumpang hantu menghilang satu persatu, tersenyum damai, meninggalkan Raka sendirian. Kondektur berbisik lembut, perjalananmu sudah selesai. Kau bebas. Raka melangkah keluar dengan hati ringan,
siap menghadapi hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Raka membuka matanya dan merasakan hangat sinar matahari pagi menyentuh wajahnya. Ia duduk di bangku taman, di sebuah tempat yang asing namun penuh kedamaian. Semua kejadian di kereta hantu terasa seperti mimpi, namun liontin perak masih menggantung di lehernya sebagai pengingat bahwa itu nyata. Kini, Raka bertekad untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya, terutama ayah dan teman-temannya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tapi setiap langkah terasa ringan dan penuh harapan. Masa lalu yang gelap tidak lagi menghantuinya, karena ia telah menghadapi dan menerima semuanya. Suatu sore, Raka berdiri di tepi danau, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik pegunungan. Liontin peraknya berkilau terkena sinar terakhir hari itu. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan damai mengalir ke seluruh tubuhnya. Perjalanan di kereta hantu jalur 13 telah mengajarkannya banyak hal tentang penyesalan, pengampunan, dan keberanian untuk berubah. Kini, ia tahu bahwa setiap akhir adalah awal baru. Dengan senyum tulus, Raka melangkah maju, siap menjalani hidup yang penuh makna. Kereta hantu jalur 13 telah pergi. Tapi kisah Raka baru saja dimulai. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.